Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hadza faslun utawi kikono fasal suci. Ta'bire fasal wa tarikus sholati ala dorbaini. Membahas masalah orang yang meninggalkan sholat fardu. Itu hukumnya bagaimana nantinya? Nah, ternyata sholat fardu yang kita ketahui itu memang sangat-sangat penting. Bahkan sampai dalam kitab takrib pun ikut dibahas hukuman bagi orang yang meninggalkan itu bagaimana nantinya. Qauluhu wa tarikus sholati utawi wong kang ninggal sholat. Iku ala dorba ini ku tetep ing ngatasé rong werna, rong macem. Ada dua hukum nantinya orang yang meninggalkan sholat. Dan nanti masuk kategori yang pertama atau kedua. Nah, tinggal nanti dimasukkan yang mana. Yang pertama ahaduhuma utawi salah sijine dorba ini iku ayat rukah. Ayat rukah iku yen to ninggal sapa tarik ninggal ha ing sholat. Tingkae ninggal ghaira mu'taqidin hale ora meyakini. Hale ora nekodake, hale ora meyakini. Ora meyakini mau liwujubiha maring wajibe sholat. Ketika ada orang yang meninggalkan sholat fardu dan dia tidak punya keyakinan bahwa sholat itu wajib. Ya, misalkan Zaid meninggalkan sholat duhur dan dia tidak berkeyakinan bahwa sholat duhur yang ditinggalkan itu wajib. Jadi dia nggak ada keyakinan bahwa sholat yang ditinggalkan itu wajibku, nggak ada keyakinan seperti itu. Jadi dia tidak meyakini sholat fardu duhur itu wajib, tidak. Nah, makanya ketika ada orang yang demikian fahukmuhu mongko utawi hukume. Fahukmuhu mongko utawi hukume. Tarik iku hukmul murtadi iku hukume wong murtad. Wong sing keluar dari Islam, naudzubillah. Jadi misalkan seorang Zaid adalah orang yang sering meninggalkan sholat. Dan dia tidak meyakini bahwa sholat fardu duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu yang wajib, itu tidak meyakini seperti itu. Lah, ketika ada yang demikian, maka hukumnya adalah hukum orang yang murtad. Artinya ketika dia meninggal, maka tidak boleh dikumpulkan dengan orang-orang muslimin muslimat. Karena apa? Statusnya murtad. Nah, di masyarakat juga ada demikian. Orang yang meninggalkan sholat fardu dan dia tidak meyakini bahwa sholat fardu itu wajib. Ada sebagian di masyarakat kita. Makanya kita ngaji niatkan. Mugi-mugi awake dhewe ini bisa istiqomah melakukan sholat, melakukan ibadah dengan pengamalan kitab-kitab dari para ulama caranya melakukan sholat. Nah, ini penting. Sing kedua, wasani utai kang kaping pindho ayat rukaha iku yen to ninggal sapa tarik ninggal ha ing salat ninggal mau kaslan krana rasa-rasa males wonge mu'taqidan tingkae hale wong kang meyakini liwujubiya maring wajibe salat. Ketika ada orang yang meninggalkan salat fardu tapi meninggalkannya kaslan, dia iki rasa-rasa atau males. Nah, dan masih meyakini bahwa sholat tersebut adalah wajib. Kan ada sebagian masyarakat yang meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat Jumat, tapi dia meninggalkan itu karena malas, mungkin kecapean karena kerja, dan dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Nah, kasus yang seperti itu bagaimana? Fayus tatabu mongko den perintah tobat sopo tarik. Jadi memang dia ini disuruh tobat, disuruh melakukan kewajiban sholatnya. Nantinya tetap wajib qadha. Ketika memang dia meninggalkan sholat karena apa? Malas atau rasa-rasa. Tapi dia masih punya keyakinan bahwa sholat duhur, sholat Jumat dan lain-lain itu wajib. Nah, ketika seperti itu maka dia diperintah untuk melakukan tobat. Qadha'i sholat yang pernah ditinggalkan kimau. Beda dengan kasus yang pertama. Kalau yang tadi yang pertama itu memang dia ghairu mu'taqidin, tidak meyakini bahwa sholat fardu itu wajib, nggak meyakini. Tapi kalau yang kedua ini dia masih meyakini sholat fardu wajib, cuman malas atau rasa dalam melakukannya.
Nah, ketika seperti ini bagaimana statusnya, apakah masih Islam atau sudah murtad? Nah, ini yang nanti akan dibahas. Fa in taba mongko lamun tobat sapa tarik. Wa sholalan salat sapa tarik. Wa ila lamun ora intaba, nek ora gelem tobat piye kutila mongko den pateni sapa tarik haddan kelawan had. Haddan krana had. Ketika nantinya seorang Zaid meninggalkan sholat fardu, yang mana dia iki mau rasa-rasa atau malas, tapi masih meyakini bahwa sholat fardu itu wajib. Disuruh tobat kok dia mau tobat, terus mengkondoi sholate yang pernah ditinggalkan. Maka dia tidak sampai dibunuh. Tapi wa ila kutila haddan, ketika memang dia disuruh tobat kok enggak mau, tapi masih meyakini bahwa sholat fardu itu wajib, maka statusnya nantinya dihad. Dihad nantinya dibunuh iki mau. Wa kana lan ana apa hukmuhu apa hukume tarik sing kedua iki mau. Wa kana lan ana apa hukmu apa hukume tarik, hukume iki mau ana iku hukmal muslimina, iku hukume pira-pira wong Islam. Jadi kasus yang kedua ini memang dia masih hukumnya orang Islam. Artinya apa? Karena dia masih punya keyakinan bahwa sholat tersebut itu wajib. Mung dia meninggalkan karena malas atau rasa-rasa. Lah, status yang demikian itu tidak sampai menjadikan dia kufur. Tapi nek memang dia disuruh tobat kok mau tobat, mau mengkondoi sholate, ya wes aman. Tapi kalau memang disuruh tobat nggak mau, disuruh mengkondok sholat nggak mau, tapi masih meyakini sholat itu wajib, maka dia dibunuh. Kutilah haddan, hadnya itu dibunuh. Dan nantinya mayate, jasate ki mau tetap dihukumi orang-orang muslimin. Artinya apa dalam syarah? Fidafni fi maqabirihim. Jadi tetap di situ boleh dikubur bersama orang-orang muslimin. Karena apa? Statusnya tidak murtad. Nah, jadi tetap di situ walayut mas kobruhu, walayut masu kobruhu, wala hukmul muslimina. Tetap nanti statusnya ada hukumnya orang-orang Islam. Dan statusnya misalkan dia iki mau kok dikubur bersama orang-orang Islam, nggak masalah. Aidan fil gusli wa takfin wa sholati alaihi, tetap dia iki mau dimandikan, dikafani, disolati. Jadi status tarik yang kedua, orang yang meninggalkan sholat yang kedua, ketika dia artinya masih punya keyakinan bahwa sholat tersebut adalah wajib, maka dia tetap statusnya Islam. Cuman ketika dia nggak mau tobat, maka hadnya, hukumannya adalah dibunuh. Dan nantinya jasad atau mayatnya itu dikubur seperti orang Islam. Yo tetap dimandikan, dikafani, disolati, yo dikubur. Boleh bersandingan dengan orang-orang Islam. Tapi yang kasus pertama tadi memang dia hukumnya hukum murtad. Karena apa? Dia tidak meyakini bahwa sholat tersebut adalah wajib. Sholat Jumat tidak wajib, sholat duhur tidak wajib, sholat subuh tidak wajib. Iku naudzubillah. Nah, ketika orang tersebut meyakini bahwa sholat tersebut itu tidak wajib, maka statusnya adalah murtad. Nah, tapi kalau dia meyakini bahwa sholat tersebut adalah wajib, tapi meninggalkan, itu tidak sampai murtad, tapi hukumnya tetap Islam. Lah, masalah hukumnya bagaimana? Nah, tergantung. Dia meninggalkan sholat ketika memang rasa-rasa atau malas, itu hukumnya haram. Tapi kalau memang dia meninggalkan sholat karena adanya udzur, misalkan apa tidur, nah itu beda lagi. Misalkan apa jam 10 pagi dia tidur, terus bangun sampai jam 4 sore. Sholat duhur dia meninggalkan. Jadi tarikus sholat, meninggalkan sholat memang. Tapi meninggalkan sholatnya karena udzur, yaitu tidur. Kebablasan sampai jam 4. Maka tetap wajib kondok. Dan statusnya tetap orang Islam. Dan tidak perlu had adanya kotel pembunuhan, tidak. Tapi kalau memang dia meninggalkan sholat itu karena statusnya adalah di situ masih meyakini wajibnya sholat, tapi meninggalkannya karena rasa-rasa atau malas. Nah, itu beda lagi mau. Makanya tugas kita adalah menyadarkan masyarakat, menyadarkan keluarga, terutama anak-anak, agar nantinya mereka bisa tetap atine masih punya keinginan untuk melakukan sholat fardu, syukur-syukur bisa melakukan sholat sunnah, alhamdulillah.
Jadi ketika kita bisa mengajak masyarakat, mengajak keluarga kita untuk bersama-sama sholat, syukur-syukur bisa jamaah, itu malah lebih baik mau. Jadi ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain.